banget sama aku, kenapa kok aku nggak dikasih rezeki. Sepertinya angan untuk menjadi seorang bintang kini tengah berpihak kepadanya. Ya, lewat lantunan lagu Dawai, sosok wanita cantik bernama Fadila Intan mulai dilirik dan dikenal publik. Yang telah lama ku petik sumbang dan terus diri berpakir. Pasca meledaknya tembang Dawai yang tengah bergema di masyarakat, wanita yang akrab disapa Fadilah ini bagaikan menuai buah dari benih yang ditanam. Lantaran sosoknya kini mulai warawiri di dunia tarik suara. Namun untuk bisa menjadi seperti yang diimpikannya, wanita berumur 25 tahun ini tak serta-merta mendapatkannya dengan mudah dan instan. Pasalnya tak langsung mencicipi manisnya puncak popularitas, penggemar lagu animasi Disney dan orkestra ini terlebih dahulu sempat melewati pahitnya perjuangan menjadi seorang penyanyi. Berawal dari les nyanyi dari kecil, karena memang keluarga suka banget nyanyi juga. Mama dulu nyanyi, adik-adik juga nyanyi. Dan waktu kecil aku sering banget ikut-ikut lomba. Jadi lomba dari mall ke mall, kayak gitu. Terus habis itu aku ikut yang talent search itu, dan setelah ikut talent search, aku merasa kayaknya aku punya peluang deh gitu. Apalagi waktu itu zamannya cover. Dan ternyata orang-orang tuh suka karakter suara aku di cover itu. Cover itulah yang membawa aku sampai di sini gitu. Waktu itu sempat pernah cover lagunya Teh Meli Guslow yang judulnya Denting. Untuk ukuran Fadila itu banyak banget views-nya. Waktu itu sampai 45 juta. Terus nah gara-gara itu pun juga akhirnya membuka peluang-peluang lain. Contohnya ngisi soundtrack di film seperti kemarin itu. Sejalan dengan ketenarannya, setelah mengisi soundtrack dalam sebuah film, kehidupan Fadila Intan seakan tak luput dari sorotan publik. Di balik melejitnya nama wanita kelahiran Palembang ini, tentu tak lepas dari peran orang tua yang selalu mendampingi di setiap langkahnya. Bahkan, wanita yang melahirkannya ke dunia merupakan sosok penguatnya kala ia merasakan jatuh bangun dan terpuruk dalam meniti karirnya kala itu. Jadi kalau dibilang nge-support banget, sangat-sangat nge-support banget. Apalagi Fadila bukan terlahir dari label, otomatis semua modal dan juga istilahnya modal awal pasti dari orang tua. Lama makan maksudnya? Ya juga udah umur, udah tua juga kan. Jadi waktu mama berdiri itu habis itu sambil ngerekam. Kalau aku ngelihat sekarang itu segitunya ya gitu. Mama tuh udah biayain aku, udah beliin aku ini itu, udah nge-support anaknya. Terus di saat itu mama bener-bener nungguin aku lomba dari pagi sampai malam. Terus di saat aku kalah mama juga nggak pernah marah. Jadi mama papaku tuh kalau aku ikut lomba, mereka tuh nggak pernah menargetkan aku kalau Fadila harus menang ya gitu, nggak pernah. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti berjuta. Namun terlepas dari perjalanan menjadi seorang bintang, kisah menarik juga datang dari perjalanan istiqomahnya sebagai muslimah yang taat. Karir gemilang yang dimiliki Fadila sekarang tak membuat ia luput dari kewajibannya untuk berhijab. Oke, jadi kalau misalnya awal berhijab, itu tuh aku pas kelas 3 SD. Karena waktu itu mama pulang umroh, terus habis itu karena emang dari TK pun aku sekolah di sekolah Islam, jadi udah dibiasakan disuruh pakai hijab. Jadi sebenarnya aku nggak pernah punya ada peristiwa yang gimana-gimana untuk aku akhirnya pakai hijab. Karena menurut aku hijab itu kewajiban dari aku sekolah. Tapi waktu aku masih kecil sampai aku SMA, aku tuh ikut balet. Nah, balet itu kan nggak pakai kerudung. Jadi aku tuh masih kalau misalnya jalan-jalan keluar atau ke acara keluarga aku pakai hijab, tapi kalau misalnya aku balet, aku lepas kayak gitu. Jadi mungkin hijab aku tuh bisa dibilang 7/8 lah masih gitu. Udah full tapi kalau misalnya balet masih lepas pasang. Nah, untuk akhirnya aku bener-bener fully berhijab itu waktu akhirnya SMA, waktu akhirnya aku udah
quit baletnya, udah nggak ngelanjutin lagi. Akhirnya aku fokus untuk berhijab full kayak gitu. Tak tahu kita memang tak